Kita ke informasi pertama, pemirsa. Polisi tangkap 3 orang pelaku pengoplos gas subsidi 3 kg di tabung gas 12 kg di Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Para pelaku ini telah beraksi selama 5 bulan di Pangkal Pinang. Tiga orang digiring ke Polsek Bukit Intan usai polisi menggerebek tempat pengoplos gas LPG bersubsidi 3 kg ke tabung gas 12 kg di Air Mawar, Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung. 3 orang ini masing-masing Eko, Govin, dan Hence. Mereka merupakan pekerja dari pemilik usaha ilegal pengoplos gas bersubsidi ini. Sementara 2 orang pemilik usaha Parli dan Handi alias Atep berhasil melarikan diri saat penggerebekan dan kini sudah masuk dalam daftar pencarian orang. Sebanyak 93 tabung gas berbagai ukuran berhasil diamankan polisi dari tangan para pelaku ini. Menurut polisi, praktik haram tersebut telah dilakukan para pelaku sejak 5 bulan lalu dengan keuntungan ratusan juta rupiah. Mereka ini dari tabung yang subsidi yang 3 kilo itu dipindahkan ke yang 12 kilo ya, dengan cara menambahkan stick ya, juga isi dengan es batu untuk menambah berat dari LPG tersebut. Nah, berdasarkan keterangan, udah berapa lama kegiatan ini? Berjalan 5 bulan. Untuk proses lebih lanjut, para pelaku akan diserahkan ke Satreskrim Polresta Pangkal Pinang. Para pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara dan denda paling banyak 2 miliar rupiah. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Pemerintah turut menyoroti kasus korupsi ugal-ugalan yang dilakukan pejabat anak perusahaan Pertamina. Selain bersih-bersih dari korupsi, pemerintah juga meminta supaya ada perbaikan di tubuh Pertamina. Iya, lagi diurus itu semua, ya. Lagi diurus semua. Oke. Kita bersihkan, kita tegakkan, kita akan pokoknya membela kepentingan rakyat. Hari ini kita lihat ya peluncuran bank emas pertama dalam sejarah Indonesia. Oke? Terima kasih. Kasus korupsi yang menyeret keterlibatan sejumlah petinggi anak usaha Pertamina membuka bobroknya tata kelola para pelaksana kebijakan migas di Indonesia. Kerugian yang ditimbulkan akibat korupsi ugal-ugalan ini mencapai 193,7 triliun. Kisru ini juga membuat pemerintah untuk mendorong perbaikan dalam tubuh Pertamina. Jadi korupsi dimanapun, di lembaga manapun, di BUMN manapun, baik itu di pusat maupun di daerah, memang harus diberantas dan diperangi. Kita juga mendukung Pertamina untuk memperbaiki tata kelolanya sehingga menjadi perusahaan yang jauh lebih baik lagi. Bagaimanapun Pertamina kan aset besar bangsa Indonesia, salah satu kekuatan ekonomi bangsa Indonesia dan mungkin satu-satunya perusahaan Indonesia yang masuk ke dalam jajaran Fortune 500. Jadi aksi bersih-bersih di dalam Pertamina ini harus kita dukung juga supaya nanti yang muncul adalah Pertamina yang jauh lebih baik lagi, jauh lebih prudent lagi, jauh lebih akuntabel, dan jauh lebih transparan dan bisa dipertanggungjawabkan dalam tata kelolanya. Karena bagaimanapun Pertamina adalah aset bangsa Indonesia. Kini kasus dugaan BBM oplosan telah menjerat 7 pejabat anak perusahaan Pertamina. Mereka diduga melakukan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina, subholding, dan kontraktor kerjasama di tahun 2018-2023. Kerugian negara akibat korupsi ini mencapai 193,7 triliun rupiah. Salah satunya adalah karena negara harus mengeluarkan uang subsidi demi menjaga harga BBM terjangkau oleh masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, tersangka mega korupsi BBM Pertamina kini bertambah menjadi 9 orang. 2 tersangka baru yang juga merupakan pos Patraniaga terbukti melakukan tindak pidana markup atas persetujuan Dirut Pertamina Rifa Siahaan. Kejagung kembali menahan 2 bos Pertamina Patraniaga sebagai tersangka mega korupsi BBM Pertamina. Tertunduk di borgol saat dibawa penyidik Kejaksaan Agung untuk ditahan. Maya Kusmaya, Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga Pertamina Patraniaga.
dan Edward Corne selaku VP Trading Operation Pertamina Patraniaga. Keduanya membeli RON 90 dengan markup seharga RON 92 atas persetujuan tersangka Rifa Siahaan di Rut Pertamina Patraniaga. Kemudian kedua tersangka baru ini mengoplos RON 88 dengan RON 92 di terminal storage milik tersangka Muhammad Keri Adrianto, anak bos minyak Riza Khalid, dan tersangka Gading Ramadan Judo, dan dijual dengan harga Pertamax. Kerugian mega korupsi ini hampir 1.000 triliun rupiah. Modus ini mirip dengan kasus impor minyak Zatapi oleh Petrol pada tahun 2008 lalu. Terhadap dua tersangka tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan secara maraton, tadi mulai jam 3 sampai dengan saat ini, penyidik telah menemukan bukti yang cukup bahwa kedua tersangka tersebut diduga melakukan tindak pidana bersama-sama dengan 7 tersangka yang kemarin telah kami sampaikan. Kini tersangka skandal mega korupsi BBM Pertamina bertambah menjadi 9 orang. 9 tersangka itu adalah Gading Ramadan Judo, Komisaris PT Jenggala Maritim, dan Direktur PT Orbit Terminal Merak, salah satu broker dalam kasus ini. Dimaswer Haspati, Komisaris PT Navigator Katulistiwa, dan Komisaris PT Jenggala Maritim. Rifa Siahaan, Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga. Yoki Firnandi, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping. Sani Dinar Saifuddin, Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina International. Agus Purwono, Vice President Feedstock Management PT Kilang Pertamina International. Muhammad Keri Andrianto Riza, Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa. Dan yang terbaru ditetapkan tersangka adalah Maya Kusmaya, Direktur Pemasaran PT Pertamina Patraniaga, dan Edward Corne, Vice President Trading Operation. Kejaksaan Agung terus menelusuri mega korupsi BBM Pertamina, diantaranya dengan menggeledah rumah Raja Minyak Riza Khalid dan mendalami dugaan keterkaitan Riza Khalid dalam kasus ini. Selain rumah Riza Khalid, penyidik sebelumnya juga menggeledah sebuah kantor di Plaza Asia lantai 20 Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Setelah diterpa isu kasus korupsi pengelolaan minyak mentah yang melibatkan Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, Menteri BUMN Erick Thohir akan melakukan evaluasi menyeluruh pada perusahaan minyak milik negara tersebut. Menteri Badan Usaha milik negara Erick Thohir akan melakukan evaluasi dan pertimbangkan pergantian direksi dari PT Pertamina yang saat ini diterpa kasus korupsi. Hal ini dilakukan setelah Dirut PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan menjadi tersangka dalam dugaan kasus korupsi pengelolaan minyak mentah di PT Pertamina. Rifa bersama beberapa pejabat Pertamina lainnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung karena diduga mengakibatkan kerugian negara sebesar ratusan triliun rupiah. Ini nomor 1 kan di bulan Maret ini akan banyak rapat umum pemegang saham. Jadi tentu pergantian nanti komisaris direksi kita sejalankan dengan rapatan tahunan. Ya, kita juga harus menjaga konsistensi dari tentu perusahaan itu masing-masing. Ya, karena masing-masing perusahaan itu juga kan banyak mendapatkan penugasan. Ya, di Bulog kemarin kita sedang fokus serap gabah. Ada pergantian. Nah, tentu dengan kasus yang sedang didalami kejaksaan, kemarin saya meeting sama Pak Kejaksaan, ya, Pak JA sebelum ke Magelang jam 11 malam itu, bagaimana tentu kita apresiasi yang dilakukan kejaksaan, kita hormatin. Seperti dulu kita sama-sama kejaksaan, kasus Asabri, Jiwasraya, Garuda, kita berpartisipasi. Yang penting, kalau sama dulu juga yang Garuda, jangan sampai nanti ada kasus yang sama, akhirnya Garudanya bangkrut, tidak bisa terbang. Nah, kalau teman-teman ingat dulu, kalau sampai restrukturisasi itu gagal, ya
jangan bicara tiket turun hari ini, jumlah pesawatnya tidak ada. Nah, waktu itu penyelamatan Garuda juga memastikan Garuda tetap terbang lebih baik. Pemirsa, ada kabar gembira untuk masyarakat yang akan mudik Lebaran. Pemerintah memberikan diskon harga tiket pesawat dan tarif tol selama periode mudik Lebaran. Hal ini disampaikan Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Moda transportasi publik kereta api masih menjadi primadona bagi masyarakat Indonesia yang hendak pulang kampung pada momen Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah mendatang. Hal tersebut terlihat dari tingginya animo masyarakat yang telah melakukan pemesanan tiket kereta api jauh-jauh hari sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Manajer Humas PT KAI Daob 1 Jakarta, Ikswan Henry Wintoko mengungkapkan, dari total 970.675 tiket yang tersedia, sebanyak 426.675 tiket telah ludes terjual. Itu artinya hanya tersisa sekitar 56% tiket kereta bagi para pemudik yang hendak berangkat dari sejumlah stasiun di wilayah Daob 1 Jakarta menuju sejumlah kota tujuan di Pulau Jawa pada periode masa angkutan Lebaran mulai tanggal 21 Maret hingga 11 April 2025 mendatang. Total kapasitas tempat duduk yang tersedia selama periode masa angkutan Lebaran 1446 Hijriah mencapai 970.675 tempat duduk dengan rata-rata 44.122 tempat duduk per hari. Sementara hingga saat ini 27 Februari 2025 sebanyak 426.675 tiket telah terjual atau mencapai 44%. KAI Daob 1 Jakarta memprediksi lonjakan keberangkatan arus mudik di stasiun Gambir bakal terjadi pada tanggal 29 dan 30 Maret nanti dengan okupasi penumpang mencapai 92 hingga 97%. Sementara di stasiun Senen lonjakan keberangkatan arus mudik terjadi pada tanggal 30 Maret 2025 dengan okupasi melebihi kapasitas normal yang mencapai 102%. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, memasuki awal Ramadan, harga sembako di pasar tradisional di Jakarta mengalami kenaikan. Cabai rawit merah mengalami kenaikan tertinggi mencapai 100.000 per kilogram. Di Pasar Cempaka Putih, Jakarta Pusat, harga cabai rawit merah yang semula 80.000 per kilogram naik menjadi 100.000 per kilogram. Kenaikan harga cabai ini diduga disebabkan pasokan yang sedikit. Selain cabai, ayam potong juga mengalami kenaikan harga dari 35.000 menjadi 38.000 per ekor. Seperti cabai rawit merah dan keriting naiknya dari berapa ke berapa? Biasanya dari 60, terus menaik aja dari 70, naik lagi ke 80, 90, terus menaik aja. Dari harga ke bawah naik aja. Ya mungkin awal. Kenaikan, Ibu sebagai pembeli gimana responnya? Ya keberatan ya. Soalnya kita nih bukannya orang awam ya, istilahnya kan nggak merata kan yang gitu istilahnya pembelinya, ada yang mampu ada yang enggak gitu. Supaya harganya nggak terlalu mahal itu gimana caranya yang kita yang nggak mampu tuh bisa beli juga gitu. Jangan hanya orang yang mampu beli daging, ayam. Kita kan mulai sayuran, tahu, tempe aja. Itu aja udah pada naik semuanya. Mahal semua sayur. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa 1446 Hijriah. Presiden memastikan pasokan bahan pokok selama Ramadan aman. Selain itu, Presiden berusaha agar bahan pokok tetap terjangkau. Saya ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan bagi semua umat Islam yang menjalankannya. Juga mohon maaf lahir dan batin. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah SWT.
Saya dalam beberapa pekan terakhir terus memantau perkembangan situasi produksi dan harga-harga pangan, dan saya juga sudah menyampaikan instruksi kepada Menko Pangan, Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, semua menteri terkait untuk memastikan ketersediaan bahan pokok dan mencegah adanya kenaikan dan lonjakan harga yang spekulatif. Ini kita harus bekerja keras supaya seluruh rakyat, terutama rakyat yang paling memerlukan, harus dapat menjangkau harga bahan-bahan tersebut. Dan saya yakin dan percaya kita akan lakukan itu, dan sudah kita lakukan itu. Ribuan buruh Sritex di PHK pemirsa lantaran pabrik tutup pada hari ini. Suasana haru terasa saat perpisahan karyawan PT Sritex. Maret 2025. Lagu kenangan terindah yang dinyanyikan di luar pabrik ini mewakili perasaan 10.665 total karyawan Sritex yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Ribuan karyawan Sritex berkumpul mengucapkan pamit dan meminta maaf satu sama lainnya. Sudah terlalu lama ribuan karyawan Sritex bekerja di sini, menjadi satu keluarga, menggantungkan penghasilan di sini untuk mencukupi kebutuhan keluarga di rumah. Di hari terakhir ini, karyawan Sritex tetap bekerja seperti biasa. Namun yang berbeda, ada tangisan, haru, pelukan, dan kesedihan yang mendalam. Selesai bekerja, hari ini selesai pula Sritex berdiri. Direktur Utama Sritex Iwan Lukminto berkumpul bersama ribuan karyawan dan mengucapkan undur diri. Ya, setelah dinyatakan pilot, PT Sritex memecat ribuan karyawannya. Meski demikian, pemirsa, para karyawan yang terkena PHK mendapat pesangon dan tunjangan hari raya. Ribuan pekerja PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex terlihat meninggalkan lokasi mereka bekerja. Menurut sejumlah karyawan, mereka telah mendapat surat pemutusan hubungan kerja atau PHK. Sejumlah karyawan terlihat membawa barang-barang dari kantor. Tak sedikit pekerja tersebut yang membawa sebuah mobil pickup untuk mengangkut perabotan pribadinya. Selain itu, terlihat juga para karyawan mengucapkan salam perpisahan antar karyawan. Udah ditandatangani kemarin semua. Apa nih, Bu? Surat PHK itu. Kemarin? Iya. Berapa ini, Bu? Informasinya berapa pekerja yang mendapat surat? Nggak tahu ya, segitu ya, seluruh Sritex Group. Seluruh karyawan Sritex Group. Itu dari perusahaan atau dari kurator? Katanya kayaknya dari kurator. Dari kurator? Iya. Atau dapat pesangon, terus dapat THR. Terkait PHK besar-besaran Sritex ini, Menteri Erlangga Hartarto tak berkomentar banyak. Ia mengaku akan berkomunikasi dengan tim kurator tentang kepailitan Sritex. Ya, nanti kita tanya kepada tim kurator. Tim kurator nanti dicek Pak Menaker.
Sebagaimana diketahui, MA telah menolak kasasi yang diajukan Sritex terkait status pilot yang sebelumnya diputuskan oleh Pengadilan Negeri PN Semarang. Terkait putusan ini, Sritex akan tutup per 1 Maret 2025. Pemirsa, berburu busana muslim Tanah Abang mulai ramai dan pasar Tanah Abang ini mulai dipadati masyarakat berburu busana muslim. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Anda kembali di Sindo Malam bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, Ben Sukatani mengakui bahwa mereka mengalami tekanan dan intimidasi setelah video lagu Bayar viral di media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Kamis tanggal 20 Februari 2025, perkenalkan saya Muhammad Sufa Alufti dengan nama panggung Electro Guys selaku gitaris. Ben Sukatani seperti menjawab pertanyaan publik mengenai video klarifikasi yang sempat mereka sampaikan beberapa waktu lalu terkait lagu Bayar. Melalui akun Instagram mereka hari ini, band asal Purbalingga, Jawa Tengah tersebut menyampaikan mereka memang mengalami intimidasi dan tekanan. Di akun Instagram Sukatani Band, mereka menulis kabar untuk kawan-kawan. Ben Sukatani mengakui mengalami tekanan dan intimidasi dari kepolisian dan mengalami kerugian secara material maupun non-material. Mereka juga menyinggung terkait pemecatan yang dialami sang vokalis Twister Angel dari tempatnya mengajar sebagai guru. Dalam surat pemecatan yang diterima sama sekali tidak menjelaskan apakah keikutsertaan Twister Angel sebagai personel Sukatani sebagai pelanggaran berat. Pernyataan adanya tekanan dan intimidasi dari pihak kepolisian ini membantah apa yang sempat disampaikan aparat kepolisian. Di sini saya ingin menjelaskan bahwasannya apa yang menjadi bagian kritik dan itu membangun secara konstruktif kepada Polri itu menjadi bagian evaluasi kita bersama, ya, terutama pada Polri yang berangkat dari suatu kecintaan para komunitas-komunitas ini melalui ekspresinya masing-masing dan kita sangat menghargai ekspresi itu. Artinya saat ini juga sudah dijelaskan oleh Polda Jawa Tengah dan semuanya ini sudah sampai pada penjelasan oleh Polda Jawa Tengah dan kemudian ini juga bagian daripada tadi penjelasan bahwasannya Polri pada prinsipnya tidak anti kritik. Sejauh ini, Propam telah memanggil 7 aparat kepolisian yang diduga melakukan intimidasi terhadap Ben Sukatani. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kita ke informasi lainnya, puluhan preman dan anak jalanan yang terjaring razia di Cianjur, Jawa Barat disanksi sosial membersihkan masjid. Polisi menggelar razia untuk memberikan rasa aman dan nyaman warga di bulan suci Ramadan. Puluhan preman, anak jalanan hingga juru parkir liar ini bersama-sama membersihkan masjid di lingkungan Mapolres Cianjur. Seluruh sudut masjid, mulai dari teras hingga tempat wudhu, dibersihkan dengan pengawasan polisi. Sebelumnya, para preman ini terjaring razia penyakit masyarakat di Terminal Pasir Hayam, Jalan Raya Sukabumi, dan Jalan Raya Bandung. Ya, buat kita sih buat pelajaran lah. Ya, buat lebih baik lah. Akan biasanya mangkal di mana tadi di razianya, kena di mana? Di dekat aktivitasnya apa? Biasa jualan sambil parkir. Parkir di jalan? Iya. Udah berapa lama? Baru 3 bulan. Dari 40 yang diamankan, 2 diantaranya terancam sanksi pidana karena membawa senjata tajam dan mengoplos minuman keras. Sementara yang lainnya karena tidak terbukti melakukan tindak pidana, diberikan pembinaan agar tidak mengganggu dan meresahkan masyarakat. Bagi yang tidak ada kaitan dengan pidana, baik pidana umum maupun pidana ringan,
tentunya akan kita lakukan pembinaan dan kita akan memantau terhadap mereka. Apabila mereka masih melakukan hal demikian, tentunya kita akan konsisten melakukan penindakan. Razia penyakit masyarakat ini digelar untuk menciptakan rasa aman dan nyaman di lingkungan masyarakat pada bulan suci Ramadan dan merespon arahan dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Iksan, iNews melaporkan. Pasar Tanah Abang sudah mulai dipadati masyarakat untuk berburu busana muslim. Seperti tahun-tahun sebelumnya pemirsa, pasar grosir terbesar di Asia Tenggara ini menjadi tujuan utama para pembeli. Memasuki bulan suci Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri, Pasar Tanah Abang di Jakarta mulai dipadati oleh masyarakat yang berburu busana muslim. Seperti tahun-tahun sebelumnya, pasar grosir terbesar di Asia Tenggara ini menjadi tujuan utama para pembeli yang mencari pakaian muslim dengan berbagai pilihan model dan harga yang terjangkau. Sejumlah pedagang mengaku kenaikan jumlah pembeli mulai terlihat sejak beberapa hari lalu. Meski pada hari pertama Ramadan biasanya kondisi masih relatif sepi, namun memasuki pekan berikutnya, peningkatan jumlah pengunjung semakin signifikan. Pasti bakal lebih rame lagi sih, cuman kalau hari pertama puasa mungkin belum terlalu rame ya, karena hari pertama puasa. Nanti seminggu udah puasa dia udah mulai rame lagi. Iya, lebih padat. Ya sampai Lebaran itu padat banget jalan. Ibu-ibu, anak muda juga bisa kadang buat pesantren, seragaman kayak gitu. Iya, jadi soalnya kan gamis kita polos ya, tua muda masuk, jadi dicari kalangan remaja juga. Tak hanya pedagang, pembeli pun merasa puas berbelanja langsung di Pasar Tanah Abang. Mereka menilai belanja secara langsung memiliki keuntungan tersendiri, seperti bisa memilih model dan menyesuaikan kualitas bahan. Kami sudah belanja gamis ya kan, untuk berbagi dengan saudara gitu kan ya. Ya untuk saya sendiri pribadi ya, saya ini pengalaman lebih puas langsung ya, walaupun transportasinya lebih tinggi, lebih besar gitu ya. Tapi kita bisa memilih bermacam-macam yang sesuai dengan selera kita gitu. Banyaknya pembeli yang memilih datang langsung ke Pasar Tanah Abang menjadi tanda bahwa minat belanja konvensional masih tinggi, meskipun penjualan online semakin marak. Memasuki bulan Ramadan, banyak kaum hawa yang sudah mulai mengincar busana untuk hari Lebaran. Kira-kira seperti apa tren fashion busana Ramadan 1446 Hijriah tahun ini pemirsa? Berikut informasinya untuk Anda. Inilah deretan mewahnya ragam desain busana pada perayaan Fashion Nusantara dalam gelaran fashion show di Jakarta. Warna-warna berani mendominasi fashion show dalam menyambut bulan Ramadan tahun ini. Ya, Zaloraya 2025 hadir untuk merayakan Ramadan bersama deretan desainer ternama Nusantara. Mengusung model tema long lasting atau tak lekang oleh zaman, Itang Yunas, salah satu desainer yang berpartisipasi terus berinovasi. Jika tahun sebelumnya warna pastel mendominasi tren, kali ini warna hitam dipadu-padankan dengan warna-warna non-elegan. Tak hanya untuk Ramadan, model yang ditampilkan juga bisa dipakai timeless atau di segala suasana untuk menjangkau dan menarik perhatian kalangan muda. Begitu banyak anak muda yang sekarang conscious terhadap agamanya ya, misalnya mereka udah mulai berhijab, mereka udah mulai merasakan sesuatu yang harus bertutup. Nah, kita harus ngambil sesuatu tema itu. Fashion show ini digelar sebagai bentuk kontribusi dan apresiasi terhadap industri fashion lokal, serta wadah ekspresi bagi para desainer tanah air. Kita mau mengembangkan terus produk-produk fashion yang ada di Indonesia, dan inilah salah satu bentuk komitmen atau support kita untuk produk-produk fashion atau desainer-desainer yang ada di Indonesia. Jadi tunggu apa lagi? Semoga ini bisa menjadi inspirasi untuk Anda tampil stylish di hari spesial nanti. Dari Jakarta, Steven Patinama, iNews melaporkan.
tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show, Kamis pukul 9:30 malam di Indonews TV. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Di Indonews TV. Isu terhangat selama sepekan terakhir. Kenaikan upah minimum pekerja tahun PPN menjadi 12% pada tahun depan. Kumpulan berita yang paling banyak dibicarakan. Remaja berusia 14 tahun. Polda Metro Jaya telah menetapkan 26 orang tersangka. Warga membunyikan klakson tanda sukacita atas kecelakaan. Temukan semua informasinya di Top Issue setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sore di Indonews TV. Bundesliga. Di Blau menghadapi perlawanan sengit di Krakow. VfL Bochum versus Hoffenheim. Where he wanted the layoff to be, but he made the most in the next couple of minutes. Malam ini pukul 9:30 malam live di Indonews TV. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sido Malam. Pemirsa, Hamas dan Israel memulai diskusi tahap 2 gencatan senjata. Berbagai pihak menginginkan bantuan untuk korban perang ditingkatkan. Ribuan bantuan untuk korban perang di jalur Gaza terus dikirimkan melalui pintu perbatasan Yordania. Bantuan untuk korban kekejaman militer Israel ini merupakan bantuan berbagai pihak dari tanah air. Selain relawan asal Indonesia, relawan asal Al-Quds Palestina ini juga membantu distribusi bantuan. Relawan asal Palestina ini merupakan korban perang yang mengungsi ke Yordania untuk menyelamatkan diri. وكثير فخورة بالإنجاز اللي إحنا بنعمله ومساعدة الناس وإن شاء الله إنه يكون أجر وإن شاء الله الأوضاع إنها تتحسن وتوصل المساعدات والله يقدرنا على فعل الخير إن شاء الله. Bantuan yang dikirimkan berupa 3.500 box paket bahan pangan, 1.000 paket selimut, 1.000 paket alat kebersihan, serta paket bahan kebutuhan pokok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kami kirim kembali bantuan untuk saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. Kita dukung terus saudara-saudara kita Palestina sampai Palestina merdeka. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantuan yang dikirimkan akan diterima para pengungsi yang berada di kamp pengungsian di wilayah Gaza Utara, Han Yunis, Al-Mawasi, yang semuanya berada di wilayah Gaza, Palestina. Saat ini Palestina sedang memasuki musim dingin hingga suhu -5 derajat Celcius.